moderator berupa Nila dengan tim 2105944 dan Yulia Zahra dengan tim 2105963 serta Sinta Febrina dengan tim 2105955. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko pada perbankan syariah. Materi pertama akan saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu pengelolaan risiko pada perbankan syariah. Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu risiko. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Di sini dapat kita lihat pengelolaan risiko dalam perbankan syariah melibatkan prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Bank syariah menggunakan kebijakan manajemen risiko yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Peraturan Bank Indonesia atau PBI untuk mengelola risiko. Terdapat beberapa pilar dalam pengelolaan risiko dalam perbankan syariah. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, penerapan manajemen risiko terintegrasi. Yang ketiga, pelaksanaan corporate governance. Yang keempat, penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yulia Zahra. Kepada Yulia Zahra, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko. Seperti yang sudah dipaparkan, jenis risiko itu ada 10. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan atau credit risk. Yang kedua ada risiko pasar atau market risk. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Yang keempat ada risiko operasional. Yang kelima ada risiko hukum. Yang keenam ada risiko reputasi. Yang ketujuh risiko strategis. 8 risiko kepatuhan. 9 risiko imbal hasil. Dan ke-10 ada risiko investasi. Nah, untuk yang pertama itu kami akan membahas mengenai risiko pembiayaan. Nah, risiko pembiayaan ini atau credit risk merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya 3 counterparty dalam memenuhi kewajibannya dalam bank syariah. Risiko pembiayaan ini mencakup risiko mengenai produk dan risiko terkait pembiayaan operasi. Nah, untuk contohnya terhadap risiko pembiayaan ini seperti misalnya nasabah A yang mengambil KPR dari bank B dengan skema pengupahan menjangka waktu 25 tahun. Nah, pada tahun pertama sampai tahun keempat nasabah tersebut masih lancar untuk membayar asuransinya. Namun pada tahun ke-6 nasabah tersebut di PHK dari perusahaannya. Nah, atas kejadian tersebut, bank B berpotensi menghadapi risiko kredit karena nasabah tidak memiliki pendapatan untuk membayar asuransi yang memiliki materi risiko tersebut. Nah, untuk cara membagi batas wilayah kepatuhan daripada setiap kreditor berdasarkan kapabilitasnya atau authority limit dan batas pula kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu serta melakukan diversifikasi. Untuk risiko yang kedua yaitu adalah risiko pasar atau market risk. Nah, risiko pasar ini merupakan kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank. Nah, akibatnya di sini pergerakan variabel pasar itu berupa nilai tukar dan suku bunga. Untuk contohnya itu berupa ada seperti yang pertama, bank membeli suku negara dengan tukar tetap, di mana harga pasar obligasi di sini itu akan turun apabila imbal hasil pasar itu akan meningkat. Yang kedua, bank membeli USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila tukar USD itu melemah. Yang ketiga itu, bank akan melakukan aktivitas kredit atau jual beli surat berharga. Untuk risiko yang ketiga itu adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Nah, risiko ini merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmungkinan
peluang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman. Terus sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada deposit dengan sumber dana yang didominasi deposito yang selama 1 tahun. Dengan struktur neraca mismatch yang seperti itu, bank tersebut akan berpotensi menghadapi risiko likuiditas. Untuk risiko berikutnya itu ada risiko operasional. Risiko ini merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, serta mempengaruhi operasional bank. Untuk contohnya seperti terjadinya bencana alam berupa banjir besar sehingga bank itu tidak akan beroperasi secara normal lagi. Kemudian kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama. Berikutnya adalah manajemen risiko hukum. Risiko hukum ini merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek logis seperti adanya kejutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan ya seperti yang tidak sesuai syarat keabsahan suatu program atau peningkatan aturan yang tidak sempurna. Untuk contohnya seperti misalnya bahannya tidak melakukan legal listing dengan baik ketika memberikan kredit, terutama yang verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTA tersebut. Nah, di mana di kemudian hari ternyata pengurus PTA ini telah memasukkan pengesahan anggaran terhadap dasar PTA. Maka perbuatan pengurus PTA tersebut telah menyebabkan bank itu berpotensi mengalami risiko hukum. Nah, tujuan utamanya di sini adalah untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perubahan aspeknya ini. Berikutnya adalah risiko reputasi. Di mana risiko reputasi ini merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Contohnya di sini berupa misalnya mesin ATM bank ini sering meringankan pengalaman offline sehingga membuat kecewa nasabahnya. Nah, setiap kali melakukan proses pada mesin ATM bank ini, nasabah dalam risiko biasanya merasa kegejalannya melalui kontrak pembaca di hari nasional. Nah, atas pemberitahuan tersebut, maka nasabah tersebut telah mengakibatkan bank A berpotensi menghadapi risiko reputasi, di mana hal-hal yang sangat berpeluang tersebut terhadap reputasi ada berupa manajemennya, pembagian saham, pelayanan yang disediakan, serta penerapan prinsip-prinsip syariahnya. Risiko berikutnya adalah risiko strategis. Risiko ini merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan serta pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau mungkin bahkan bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Contoh dari risiko strategis ini, misalnya pada rencana bisnis A, tercantum rencana launching layanan internet banking dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Namun, layanan tersebut tidak diikuti peningkatan kapasitas perbanking sehingga sistem tersebut sering terjadi kegagalan transaksi pada internet bankingnya. Nah, atas ketidakpastian infrastruktur bank A, maka bank A tersebut akan dapat terhadap terjadinya risiko strategis. Yang kedelapan yaitu ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan itu merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan internal maupun ketentuan eksternalnya. Untuk risiko berikutnya adalah risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dari pihak ketiga bank. Yang ke-10 adalah risiko investasi. Risiko ini diakibatkan oleh adanya bank yang ikut untuk menyalurkan kerugian usaha nasabah yang dibayarkan dalam pembayaran berbasis bagi hasil. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi dari India Caka. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Febri.
Nah, identifikasi risiko ini merupakan langkah pertama yang akan kita lakukan dalam memanage risiko yang ada di dalam perbankan syariah. Pada identifikasi risiko ini kita dapat melakukan melalui berbagai metode seperti brainstorming, analisis SWOT, survei maupun wawancara. Dan pada identifikasi risiko ini, risiko bisa berasal dari dua, baik risiko internal maupun risiko eksternal. Risiko internal ini terkait faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi, seperti kegagalan sistem, kegagalan manusia, ataupun perubahan strategi. Sedangkan risiko eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi, seperti kondisi ekonomi, bencana alam, ataupun perubahan regulasi. Nah, yang kedua itu ada namanya penilaian risiko. Setelah kita mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya yaitu melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini adalah kita menilai tingkat keparahan dan kemungkinan yang akan terjadi pada masing-masing risiko. Penilaian risiko biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama yaitu dampak. Dampak ini mengenai seberapa besar potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh risiko. Yang kedua mengenai kemungkinan. Kemungkinan ini mengenai seberapa besar kemungkinan risiko yang akan terjadi. Berdasarkan penilaian risiko ini, risiko dapat dikategorikan ke dalam berbagai tingkatan, seperti risiko rendah, risiko sedang, maupun risiko tinggi. Dan yang ketiga, tahapan identifikasi tahapan risiko yaitu ada antisipasi risiko. Antisipasi risiko ini dalam perbankan syariah memiliki tiga tujuan. Yang pertama tujuan preventif, yang kedua tujuan detektif, dan yang ketiga tujuan recovery. Dan yang terakhir ada namanya monitoring risiko. Monitoring risiko ini dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Manajemen risiko juga bukan proses sekali saja, penting untuk secara berkelanjutan memantau risiko yang telah diidentifikasi dan menilai kembali efektivitas strategi, antisipasi, dan yang diterapkan. Hal ini monitoring risiko ini mengenai ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait keterbaruan informasi risiko. Yang kedua terkait melacak kinerja strategi antisipasi, dan yang ketiga yaitu menyesuaikan strategi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Saudara. Baiklah, terima kasih kepada Sinta Petrina segala pemaparan materinya. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab pada tiga penanya. Kepada penanya dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk pemateri yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Saya ingin bertanya mengenai antisipasi risiko. Nah, di sini disebutkan bahwa antisipasi risiko bertujuan untuk ada tiga, yaitu preventif, detektif, dan recovery. Nah, bagaimana sih cara menerapkan preventif itu dalam antisipasi risiko perbankan syariah? Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 5. Pertanyaan saya di sini dari materi mengenai risiko reputasi, bisakah kelompok 5 menjelaskan apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya risiko reputasi ini? Terima kasih. Selanjutnya kepada penanya lagi. Ini di bawah. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaan saya tentang, coba jelaskan mengenai tujuan dari preventif, detektif, dan recovery yang ada pada materi tahapan risiko poin ketiga, yaitu antisipasi risiko.
Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kami waktu sebentar untuk menjawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari topik. Itu pertanyaannya, coba jelaskan mengenai tujuan dari preventif, detektif, dan recovery yang ada pada materi tahapan Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari topik mengenai coba jelaskan mengenai tujuan dari preventif, detektif, dan recovery yang ada pada materi tahapan risiko. Poin ketiga yaitu antisipasi risiko. Baiklah, saya akan coba menjawab. Preventif itu merupakan tahapan yang bertujuan untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Untuk mencapai tujuan ini, perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS dan juga opini DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional, serta Bank Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu detektif, bertujuan untuk mendeteksi adanya kesalahan atau kekeliruan dalam proses dan transaksi perbankan syariah sehingga dapat segera diatasi. Dan yang ketiga yaitu recovery, di mana recovery ini dalam antisipasi risiko perbankan syariah bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang telah terjadi. Koreksi ini dapat dilakukan dengan bantuan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan topik. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih kelompok 5. Pertanyaan jawabannya terjawab. Pertanyaannya terjawab.